Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita pertama terkait dengan pertanyaan dari urai-uraiannya, membangun masjid dengan cara minta-minta di jalan satu ya. Saya nggak setuju, Pak. Bangun masjid, saya nggak setuju karena kesannya ngemis. Dan kita nggak boleh kan mengemis itu. Mengapa masjid itu kadang-kadang panas, takmirnya berantem aja. Mungkin gara-gara suka minta di jalan itu. Karena ngapa? Orang yang nyumbang itu kan nggak semuanya niat sedekah. Ada yang habis nogel, Pak. Habis nogel ngasih duit 20.000, buang sial. Biar menang togelnya. Jadi uang yang disedekahkan itu nggak semuanya murni. Mungkin tadi ada uang buang sial. Maka masjidnya berantem aja. Boro-boro mau makmur, takmirnya berebut pengaruh. Di sedemikian rupa dan banyak kejadian. Jadi yang pertama, jangan minta-minta di jalan. Karena pada kenyataannya orang Islam itu kaya semua. Orang Islam ini kaya semua. Masjid banyak kita, Pak. Saya nggak menyangka, luar biasa. Masjid itu, dimanapun masjid di Indonesia ini, lebih megah dari gereja. Ya katanya orang itu kaya-kaya. Tapi mereka tidak ada yang bangun masjid semewah kita. Dan mereka bingung, Pak. Kalau mau membangun tempat ibadah, mereka mesti minta donasi ke luar negeri. Nah orang kita, bisa kita gotong royong lelang-lelangan. Gua keramik sekian, saya catnya, saya granitnya. Kaya orang Islam. Mending sistem lelang. Yakin percayalah, membangun rumah Allah itu ada rezekinya. Di masjid yang saya bina, gara-gara minta di jalan tak hentikan. Malu saya, kata saya. Saya kan ngisi di sini, Pak, saya malu ngemis begitu. Apa kata mereka? Ustadz ini membantu enggak nyuruh berhenti. Oh enggak enak dicemes begitu, Pak. Enggak enak. Membantu enggak disuruh berhenti. Kata saya gini aja, kata saya, Allah Maha Kaya. Masjid kan rumah Allah, nggak mungkin nggak selesai. Tapi awas ya Ustadz, kalau seandainya setahun ini nggak selesai, nggak usah ngancem saya, apa kata saya, nggak selesai, Ustadz saya salahkan. Digituin agak panas juga kita, Pak. Ya sudahlah kalau begitu. Yang penting jangan minta di jalan. Itu Ramadan, Pak. Ada orang yang numpang berbuka bersama. Mampir dia berbuka bersama, melihat masjid masih berantakan. Kata dia, ini kira-kira berapa lagi nih butuh dananya? Kok masih berantakan? Nyebut panitia, pengurus takmir masjid. Ini kartu nama saya, besok telepon saya, kita janjian di mana? Saya yang menyelesaikannya. Allahu Akbar. Siapa yang mengeluarkan duit sebanyak itu, Pak? Kalau bukan karena Allah yang menggerakkannya. Orang kaya itu kan kalau lagi pelit-pelit banget kan gitu ya. Tapi kok hari itu dia baik banget gitu ya. Allahu Akbar. Saya nebak apa ini calon wali kota? Enggak nyalon dia, Pak. Apa caleg? Enggak juga. Oh, berarti betul-betul tulus dia ingin nyumbang. Jadi percayalah, pertama kalau bangun masjid jangan sekali-kali minta di jalan lah. Dapatnya juga enggak seberapa, dipandang juga enggak enak. Yakin Allah Maha Kaya dan orang Islam ini kaya-kaya semua. Yang kedua, udah kita bangunnya megah, isinya enggak ada. Makanya kan ada guyonan Mbah Selamet adzan jam 11 malam. Ribut tetangga. Mbah Selamet diteriakin, "Bah, sampein wes edan." Mbah Selamet diteriakin edan malah ketawa. Kata Mbah Selamet, tadi waktu isaan sudah ta'adzani. Sampean enggak ada yang datang. Ini jam 11 malam diadzani kok pada kumpul. Niki sing edan sampean nopo kula. Pinter Mbah Selamet. Makanya kalau masih sepi, Pak, jam 12 malam adzani. Kira-kira kumpul enggak orang? Kadang-kadang mohon maaf subuh sepi, nggak ada orang. Kadang-kadang yang pintar-pintar masih tidur semua. Terpaksalah jadi imam dorong-dorongan. Terpaksa Mbah Selamet lagi jadi imam. Karena Mbah Selamet paling tua. Kata Mbah Selamet, aku nggak hafal kunut. Udah Mbah, nggak usah kunutan, kata jamaah. Yang penting subuhan kita. Oke, kata Mbah Selamet. Rakaat pertama bacaannya lancar. Al-Fatihah sama Kulhu, Al-Ikhlas. Karena itulah yang hafal. Rakaat yang kedua habis Fatihah Mbah Selamet diem aja, Pak. Nggak baca surat. Makmum kan bingung, ini mau lanjut apa enggak sholatnya. Makmum harinya ngode. Mbah Selamet masih diam. Aham, masih diam. Tambah ramai yang ngasih kode aham, Mbah Selamet noleh ke belakang. Kata Mbah Selamet, boleh membaca kulhu lagi enggak? Boleh Mbah, kata makmum. Hancur sholatnya, Pak. Ini imam geblek, makmumnya tambah geblek. Tapi kan yang nggak bisa nyalahin mereka lah, wong yang pinter nggak datang soalnya. Ini penting itu memakmurkan.
Saya setuju sih, kita masjid nggak boleh jelek, setuju. Tapi jangan berhenti pada hanya mempermewahnya saja. Tapi kita harus memakmurkannya. Dan bukan hanya berhenti pada membangun masjid. Umat Islam jangan kehilangan misinya. Dakwah Islam itu jangan kayak Yahudi, Pak. Nunjuk-nunjuk, maki-maki, ngancemin orang. Tapi dakwah Islam itu kalau bisa kayak Nasrani. Bawa beras, bawa supermi, begitu. Kita jangan sampai masjidnya megah, ketaatannya bagus, tapi kehilangan kepedulian sosial. Tapi ada survei khusus untuk orang Indonesia. Ini survei ini ilmiah, Pak. Orang Indonesia katanya semakin kaya, semakin dermawan. Itu orang Indonesia. Surveinya begitu sih. Jadi 70% orang Indonesia itu semakin kaya, semakin dermawan. Semakin kaya mereka semakin khusyuk dalam beribadahnya. Ya mudah-mudahan termasuk kita lah ya. Allahumma amin. Baik, demikian. Masih ada?